Baiklah, saya akan menyampaikan latar belakang dari makalah kami. Yang pertama adalah kebijakan publik memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ya. Jadi di sini sangat berperan sekali bagaimana pemerintah atau lembaga-lembaga terkait di dalam penentuan kebijakan publik ini. Bagaimana perumusan kebijakan itu sangat dipengaruhi bagaimana identifikasi alternatif-alternatif di dalam penentuan kebijakan ini. Jadi peran pemerintah atau lembaga terkait di dalam perumusan kebijakan ini sangat penting untuk mencapai kebijakan yang tepat sasaran. Yang kedua adalah evaluasi kebijakan membantu memahami efektivitas dan dampak dari kebijakan yang diterapkan. Nah, terkait poin kedua ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah efektivitas kebijakan di dalam mencapai tujuan. Ya, efektivitas di dalam mencapai tujuan ini misalnya bagaimana BLT, ya, bantuan langsung tunai itu diberikan kepada masyarakat, apakah bisa menurunkan tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat. Jika itu tercapai, maka kebijakan itu dikatakan efisiensi. Yang kedua adalah efisiensi di dalam penggunaan sumber daya. Nah, kebijakan dalam penggunaan sumber daya ini bisa dilihat dari waktu, tenaga, tenaga, biaya. Ya, untuk kita ketahui sekarang ini salah satu kebijakan publik selain dipengaruhi oleh hal politik gitu ya, hal politik yang sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut berjalan dengan baik, itu berikutnya adalah dipengaruhi oleh teknologi. Ya, teknologi ini sangat besar sekali manfaatnya karena untuk mengefisiensikan bagaimana penggunaan tenaga, biaya, waktu, itu banyak digunakan sekarang ini e-government. Misalnya penggunaan di dalam pembuatan KTP itu sangat besar sekali manfaatnya. Bagaimana manfaat teknologi terhadap kebijakan-kebijakan publik ini. Sehingga untuk kebijakan publik, salah satunya dipengaruhi oleh teknologi tadi, itu sangat besar manfaatnya. Berikutnya adalah, yang ketiga adalah ketepatan sasaran di dalam penyelesaian permasalahan. Ya, misalnya bagaimana ketepatan di dalam penyelesaian masalah itu, misalnya pada penggunaan pembuatan KTP ya, pembuatan KTP itu sangat bermanfaat sekali. Dan yang keempat adalah bagaimana keadilan terhadap penerapan dari kebijakan publik tersebut. Bagaimana pemberian bantuan kepada masyarakat itu sangat bagaimana misalnya untuk pemasangan internet pada masyarakat itu sangat berpengaruh sekali. Sehingga prinsip keadilan di dalam penentuan kebijakan publik itu sangat dipengaruhi. Jadi pada penentu-penentu kebijakan sangat berhati-hati di dalam bagaimana memilih orang-orang di dalam menentukan kebijakan publik tersebut, karena akan mempengaruhi 4 faktor tersebut. Yang ketiga adalah tidak ada satu solusi kebijakan yang cocok untuk semua masalah, sehingga identifikasi alternatif sangat penting. Ya, jadi di dalam solusi-solusi kebijakan itu tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua masalah, sehingga itu perlu dilakukan evaluasi metode-metode apa yang tepat digunakan untuk satu masalah ini, kira-kira bagaimana menanganinya. Jadi butuh berbagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga mendapatkan satu kebijakan yang tepat. Yang keempat adalah evaluasi harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, keadilan, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Seperti yang saya jelaskan tadi,
bahwa evaluasi itu harus mempertimbangkan 4 hal tersebut. Pertama tadi efektivitas untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah efisiensi di dalam penggunaan sumber daya, ya, baik itu sumber daya dalam hal waktu, tenaga, biaya, itu perlu diperhatikan oleh penentu kebijakan. Keadilan tadi itu sangat baik dari kota maupun sampai ke desa, itu perlu ada keadilan. Bagaimana misalnya untuk pemasangan listrik, ya, tidak hanya dilakukan di tingkat kota, tetapi di tingkat desa juga perlu melakukan keadilan dalam hal penentuan kebijakan tersebut. Nah, sehingga itu akan berdampak terhadap masyarakat, tidak hanya untuk kalangan kota, tetapi itu berdampak juga bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga jadi konklusinya untuk di latar belakang ini adalah peran penentu kebijakan, bagaimana pemerintah, bagaimana lembaga-lembaga terkait di dalam menetapkan dari kebijakan tersebut. Sehingga itulah pentingnya perlu selalu dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk terus mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam tingkat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, kita rasakan saat ini, teman-teman, ya, bagaimana naiknya, lonjakannya harga-harga di pasarannya. Kita ibu-ibu itu pada pusing. Yang dulunya harga telur hanya 30.000, sekarang udah 60.000. Harga beras dulu harga 200.000, dapat kita 25 kilo, sekarang menjadi 400 sekian. Bagaimana pusingnya ibu-ibu di lapangan, termasuk juga bapak-bapak pasti akan pusing, ya. Tetapi apakah ini dampak dari kebijakan itu yang tidak tepat atau bagaimana? Itulah pentingnya pemerintah tidak sembarang di dalam menentukan kebijakan, sehingga ini sangat berdampak sekali bagi masyarakat, terutama di dalam kelangsungan hidup warga, khususnya warga di Indonesia ini. Dan jika itu sudah mempengaruhi dalam hal semua harga naik, tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan kita. Jadi penentu kebijakan itu sangat penting untuk terus melakukan evaluasi kebijakan dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa mendapatkan solusi yang tepat dengan kebijakan yang tepat yang dibuat oleh penentu kebijakan. Baik, next. Baik, terima kasih Bu Suryati. Mohon izin Prof, mohon izin Bapak Ibu, saya melanjutkan penjelasan dari Ibu Suryati. Dalam hal ini saya lanjutkan pada poin sumber alternatif. Liu pernah menjelaskan bahwa alternatif kebijakan itu mengacu kepada berbagai solusi ataupun preferensi yang dikembangkan oleh para ahli ataupun pemangku kepentingan. Berbagai alternatif itu setidaknya dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan dalam memperoleh wawasan yang lebih luas dalam perumusan keputusan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan preferensi itu adalah bukan hanya mencakup data empiris, tapi dapat juga berupa pandangan para ahli atau lain sebagainya. Kemudian, Don juga menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 pendekatan untuk mencari alternatif dari kebijakan yang sudah ada. Yang pertama itu adalah pendekatan pasif, yang kedua adalah pendekatan aktif, yang ketiga pendekatan berbasis lingkungan, yang keempat adalah pencarian berdasarkan sejarah ataupun analogi dengan kebijakan yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pencarian alternatif yang benar-benar baru. Oke, next. Selain beberapa pendekatan di atas, di sini juga ada beberapa langkah dalam mencari alternatif dari kebijakan. Next saja, Kak. Yang pertama itu adalah analisis tanpa tindakan atau biasa disebut dengan status quo. Jadi metode ini adalah meneliti kondisi saat ini
untuk melihat apakah permasalahan itu dapat terselesaikan oleh waktu itu sendiri dengan tanpa diberi intervensi kebijakan baru. Selain itu, pendekatan ini juga dapat digunakan sebagai dasar ataupun tolak ukur untuk perbandingan guna menilai efektivitas alternatif lain. Kemudian yang kedua adalah untuk mencari alternatif kebijakan, itu dapat juga melalui survei cepat. Teknik ini itu biasa banyak digunakan di organisasi tempat kerja. Teknik ini memungkinkan pengumpulan informasi dari para ahli, praktisi, ataupun masyarakat terkait dalam waktu singkat untuk mengidentifikasi alternatif yang kiranya memungkinkan dan relevan untuk dapat digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Dalam hal ini, banyak orang yang berpikir mungkin dengan menciptakan kebijakan dengan tidak menganggap penting buku ataupun artikel jurnal itu sebenarnya merupakan sesuatu yang salah. Karena dengan mempelajari penelitian ataupun literatur sebelumnya, sesungguhnya di sini kita juga dapat menemukan solusi yang telah berhasil diterapkan di tempat lain ataupun telah gagal di tempat lain sehingga dapat dijadikan patokan ataupun acuan dalam merancang kebijakan yang baru. Selanjutnya adalah perbandingan pengalaman dengan dunia nyata. Dalam mencari alternatif melalui survei cepat atau tinjauan pustaka, analis juga dapat mengidentifikasi berbagai gagasan kebijakan serta pengalaman praktis dengan membedakan data pustaka khusus alternatif yang diterapkan di dunia nyata dengan membandingkan dengan jenis alternatif yang digunakan dalam konteks yang serupa juga. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah pengumpulan dan klasifikasi pasif. Maksud dari hal ini adalah proses identifikasi alternatif dalam analisis kebijakan itu bukan hanya ditekankan tentang pencarian secara aktif terhadap solusi yang benar-benar baru, tetapi di sini juga melibatkan pemanfaatan atau pengadopsian gagasan yang telah ada sebelumnya. Mengadopsi pendekatan yang sistematis dalam pengelompokan dan mengevaluasi alternatif kebijakan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan tipologi. Dalam hal ini mengklasifikasikan permasalahan berdasarkan karakteristik tertentu dapat membantu analis dalam menemukan pola yang berguna untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat pada sasarannya. Kemudian selanjutnya, analis dalam eksperimen penelitian. Teknik ini sering digunakan setidaknya dalam metode ini ada dua, yaitu penelitian survei dan penelitian evaluasi. Penelitian survei biasanya digunakan untuk mengungkap preferensi dan keyakinan dari berbagai pihak, sedangkan penelitian evaluasinya digunakan untuk pendeteksian alternatif kebijakan yang berbasis pada data. Selanjutnya adalah dengan cara curah pendapat atau biasa disebut dengan brainstorming. Proses ini setidaknya melibatkan berbagai teknik kreatif dalam menggali ide-ide baru termasuk alternatif kebijakan yang mungkin sebelumnya belum dieksplorasi lebih lanjut. Kemudian selanjutnya, pemeriksaan solusi ideal dan atau ekstrim. Metode ini sesungguhnya mendorong eksplorasi berbagai kemungkinan baik yang ideal maupun yang ekstrim untuk memperluas cara pandang ataupun mencari suatu solusi kebijakan yang jauh lebih inovatif. Kemudian yang terakhir adalah analogi, metafora, dan sinektik, yaitu cara untuk menemukan solusi dengan membandingkan situasi yang memiliki kesamaan ataupun karakteristik yang mirip. Yang pertama, ada namanya analogi personal yang menempatkan diri dalam situasi masalah guna memahami permasalahan yang lebih mendalam. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya analogi langsung, yaitu pencarian solusi dengan membandingkan permasalahan dengan situasi yang lain. Yang selanjutnya adalah analogi simbolik, yaitu penggunaan gambaran yang objektif dan impersonal dalam merepresentasikan suatu masalah. Kemudian yang terakhir adalah
analogi fantasi. Dalam analogi fantasi ini, itu adalah memungkinkan pemecahan masalah untuk berpikir tanpa batas logis ataupun hukum alam. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Dan berikutnya adalah alternatif ideal. Ada satu teori yang dipakai adalah teori teorema ketidakmungkinan Arrow. Dalam teori ini, dia sistemnya voting, bahwa ada 4 prinsip. Pertama, universalitas, kaitan dengan sistem harus menangani semua. Setiap individu memiliki kecenderungan pilihan yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, soal pilihan, ada pilihan A dan B. Jika orang memilih antara A, katakan voting ke pemilihan presiden kemarin, calonnya ada 2, maka tidak ada pilihan ketiga misalnya. Berarti ada pilihan apakah pilih nomor 1 atau pilih nomor 2. Kemudian alternatif tidak relevan, tadi saya sampaikan bahwa tidak ada pilihan ketiga. Yang berikut, tidak ada individu yang paling berkuasa. Ketika kita bicara dalam pengambilan keputusan, kita mungkin sering sekali dihadapkan pada kondisi di mana ada kelompok paling dominan dalam pengambilan keputusan. Next. Konsep dari Kenneth Arrow ini dikritik oleh Milan Zeleny. Yang pertama, Milan mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan itu tidak berurutan, tetapi berbasis pada konteks. Apa persoalannya, bagaimana keadaan hari ini, dan itu artinya bahwa dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan berbagai dinamika atau kondisi yang terjadi. Apakah dinamika sosial atau dinamika politik dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan. Yang ketiga, alternatif harus fleksibel. Bicara tentang alternatif harus fleksibel adalah kita harus melihat kembali tadi, kira-kira kalau saya mengambil alternatif A misalnya, apa dampaknya? Kemudian, bagaimana kondisi saat ini? Kemudian bagaimana kondisi eksternal? Kita tahu hari ini misalnya Indonesia sedang dihadapkan pada kebijakan ekonomi Amerika tentang impor, ya. Kita ekspor, kalau Amerika menganggapnya impor, jadi kita dikenai pajak impor yang cukup besar. Kita punya banyak pilihan dalam mengatasi masalah ini. Apakah kita perkuat kondisi dalam negeri atau kita tetap mengimpor dengan berbagai negosiasi tertentu bisa saja terjadi supaya Indonesia dikenai pajak yang lebih besar. Selanjutnya, bagaimana menciptakan alternatif? Kita menggunakan teori dari Alexander. Teori rasional komprehensif. Prinsip utama dari teori ini adalah identifikasi permasalahan secara sistematik. Berbicara tentang identifikasi, maka tugas kita adalah menganalisis kira-kira apa saja masalah, kita urutkan secara sistematis, berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Yang kedua adalah analisis faktor yang mempengaruhi alternatif kebijakan. Ketika bicara tentang alternatif, berarti misalnya kita punya program A, B. Jika program A dan B tidak dimungkinkan untuk bisa dilaksanakan, maka kita punya alternatif C. Tentu dalam penyusunan kebijakan harus dianalisis faktor yang mempengaruhi. Mengapa kita memilih alternatif C misalnya. Kemudian skenario atau opsi kebijakan. Jika kita membuat kebijakan, maka alternatif A dan B itu tidak mesti, ya. Beda kalau di punyanya Arrow tadi bahwa A dan B, tidak ada pilihan C. Dalam mengambil kebijakan, maka kita harus menyusun berbagai skenario, termasuk alternatif. Jika skenario A gagal, maka bisa pakai skenario B misalnya. Atau A dan B gagal, mungkin ada skenario ketiga. Bagaimana langkahnya? Identitas sudah, pengumpulan data. Apa masalah utama dalam pengambilan alternatif kebijakan? Kemudian kita membuat dia punya alternatif kebijakan. Kemudian
kita juga menganalisis alternatif. Apakah alternatif ini sangat cocok dengan kondisi real di masyarakat? Alternatif yang kita pilih ini memenuhi kriteria atau tidak. Kemudian namanya alternatif tidak boleh satu kebijakannya. Namanya alternatif. Maka kita harus membuat pilihan yang beragam. Sehingga kita akan memilih satu alternatif terbaik. Ya, satu alternatif terbaik. Nanti bila perlu kita susun A, B, C. Kira-kira kalau A-nya gagal, mungkin ada alternatif kedua. Yang ketiga, next. Bagaimana proses menciptakan alternatif? Kita pakai teori yang disampaikan oleh Peter May. Pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan harus berdasarkan pada analisis yang komprehensif. Ya, berbicara tentang analisis komprehensif, kita bicara tentang semua hal kita analisis, tidak hanya hal menguntungkan, tetapi juga faktor yang merugikan. Bisa juga dianalisis dari sisi internal maupun eksternal, atau mungkin gangguan-gangguan lain. Pertama adalah analisis, sudah tadi. Kemudian kemungkinan solusi. Setelah kita mengetahui persoalannya, lalu bagaimana solusinya? Maka kita harus menyusun alternatif, kelebihan dan apa kelebihannya, apa kekurangan. Yang ketiga tidak kalah penting adalah menggunakan cost benefit analysis. Ya, kita berbicara tentang analisis biaya manfaat. Ketika ketika kita mengambil kebijakan A misalnya, apakah punya dampak yang menguntungkan dari sisi biaya atau tidak? Ya, baik dari jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, kita bisa lihat misalnya hari ini di dunia pendidikan ada program makan gizi, ya, makan bergizi gratis. Apakah misalnya kalau kita menggunakan cost benefit analysis, apakah program ini bermanfaat baik dari jangka pendek atau jangka menengah? Kembali pada orang-orang, karena program ini sedang berlangsung. Kita juga tidak tahu apakah program ini berdasarkan kebutuhan atau karena bagian dari janji politiknya. Ini kalau di minggu-minggu sebelum, bahwa salah satu yang mempengaruhi pengambilan kebijakan adalah politik. Itu minggu lalu sudah disampaikan. Kemudian alternatif yang paling efektif dan efisien. Ketika bicara tentang alternatif, maka kita harus mencari alternatif terbaik yang dari sisi biaya misalnya tidak terlalu mahal, dari sisi waktu mungkin tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya. Oke, ada beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama adalah terlalu bergantung pada pengalaman masa lampau. Ini tipe-tipe pemimpin masa lampau, ya, yang sulit sekali menerima pandangan anak muda. Ini mungkin sering sekali mulai dengan kata pokoknya kami dulu. Ini kalau sudah dipakai ini, jika ada solusi dari orang-orang baru agak sulit diterima, ya. Mungkin juga di organisasi kita menemukan orang dengan tipe demikian. Kemudian terkunci pada definisi masalah terlalu cepat. Kegagalan kita dalam mendefinisikan persoalan itu juga akan menyebabkan kegagalan kita dalam membuat solusi kebijakan atau alternatif kebijakan. Kemudian preferensi. Hati-hati dengan kecenderungan kita dalam menentukan pilihan. Ketika kita cenderung mengatakan bahwa ini buruk, maka kita sudah mengatakan bahwa tidak ada pilihan yang baik. Ini sudah tidak layak lagi karena memang kita punya preferensi bahwa kebijakan itu buruk. Ya. Jika kebijakan itu diteruskan, tidak ada nilai plusnya bagi kita. Kenapa? Karena preferensi kita terlalu cepat memvonis satu kebijakan buruk atau baik. Sehingga di dalam mengambil kebijakan kita juga akan mengikuti preferensi yang kita miliki. Kemudian mengkritik ide yang disajikan. Nah, ini tadi sering sekali misalnya berkaitan dengan kebijakan tadi saya sampaikan ada kelompok yang menolak
pembaharuan, menolak ide-ide baru, pasti bahasanya adalah pokoknya zaman kami dulu. Nah, ini style-stylenya begitu. Ya. Kemudian mengesampingkan alternatif melalui perevaluasi. Di dalam alternatif kebijakan, kita akan menemukan begitu banyak alternatif dalam pengambilan kebijakan kita. Maka kita perlu membuat urutan kira-kira mana alternatif terbaik, ya, mana alternatif yang sangat tepat, apakah dari sisi biaya, dari sisi waktu misalnya. Yang berikut, gagal mempertimbangkan alternatif yang ditolak saat kondisi berubah. Di dalam pengambilan keputusan, kita seringkali dihadapkan pada perubahan kondisi. Bicara tentang perubahan kondisi, bahwa hanya orang-orang yang fleksibel yang bisa menyesuaikan dengan kondisi. Kalau kita kondisinya sudah 1+1, 2, agak sulit memang ketika ada kondisi yang memaksa kita harus segera berubah. Di dalam memang sangat sulit dalam pengambilan keputusan bahwa kita bisa merubah alternatif kebijakan, sangat sulit sekali. Baik, terima kasih. Izin Prof, izin teman-teman melanjutkan materi. Saya Sukain Lazan akan menjelaskan masalah bab 7 yang tadi dijelaskan teman saya bab 6. Bab 7 ini membahas tentang evaluasi alternatif kebijakan. Jadi tujuan dari materi ini adalah membahas metode evaluasi alternatif kebijakan dalam analisis kebijakan publik. Fokusnya adalah di pada bab ini adalah bagaimana memprediksi dampak kebijakan sebelum diterapkan, atau istilahnya dengan ex ante evaluation, dan mengevaluasi aktivitasnya berdasarkan berbagai kriteria seperti efisiensi, keadilan, dan kelayakan politik seperti yang disampaikan di Bu Suryati tadi di pendahuluan. Ada dua pertanyaan utama dalam evaluasi ex ante di sini adalah apakah kebijakan yang akan diusulkan nanti bisa berhasil mencapai tujuannya? Yang kedua, apakah kebijakan tersebut efisien, adil, dan layak secara politik? Next. Baik, di dalam bab ini ada 3 pokok bahasan yang dibahas, yaitu ada 3 metode peramalan, metode evaluasi, dan ketidakpastian. Kali ini bagian saya adalah metode peramalan, yaitu disebut dengan forecasting method. Disebut peramalan, yaitu berarti kita di sini berfungsi untuk memprediksi kejadian masa depan yang akibat kebijakan tersebut berdasarkan referensi atau data-data pada historis masa lalu. Tujuan dari metode peramalan ini adalah memperkirakan bagaimana suatu kebijakan akan mempengaruhi kondisi di masa depan dengan membandingkan keadaan dengan tanpa kebijakan tersebut. Apa sih pentingnya peramalan dalam evaluasi kebijakan? Jadi evaluasi kebijakan sebelum diterapkan memerlukan perkiraan tentang bagaimana kebijakan itu akan berdampak di masa depan, sehingga pemegang kebijakan dapat membuat alternatif solusi untuk mengurangi dampak tersebut. Yang kedua, dibutuhkan metode yang dapat memproyeksikan kondisi masa depan, baik dengan kebijakan yang diusulkan maupun tanpa kebijakan tersebut. Nah, adapun metode yang dibahas dalam metode peramalan ini di sini adalah ada 3, yaitu peramalan eksploratif, peramalan teoritis, dan peramalan secara intuitif. Next. Yang pertama adalah explorative forecasting. Peramalan eksploratif adalah metode peramalan yang paling sederhana dan langsung, karena dia hanya mengandalkan data historis untuk memperkirakan tren di masa depan. Asumsinya adalah disebut di sini persistence of patterns, yaitu pola atau tren yang terjadi di dalam sejarah cenderung berlanjut di masa depan dengan perubahan yang relatif stabil. Menurut Makridakis et al. 1998, metode eksploratif efektif untuk tren yang stabil, tetapi tidak dapat menangkap perubahan struktur atau faktor eksternal yang tiba-tiba. Next. Adapun langkah-langkah pengawalan eksploratif adalah misalkan yang paling pertama tentu saja mengumpulkan data historis.
Data yang digunakan harus mencerminkan tren yang stabil dalam periode waktu tertentu. Sebagai contoh, misalkan kita diminta memperkirakan jumlah penduduk suatu negara pada tahun 2030 dan 2050. Tentu saja, untuk memprediksi hal tersebut, maka kita harus cenderung kembali ke data-data historis sebelumnya, yaitu jumlah penduduk pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, 2010, 2000, dan seterusnya. Setelah kita dapatkan data, baru kita menganalisis pola historisnya. Nah, dari data tersebut nanti akan dibuat grafik, apakah grafiknya tersebut berarti linear, eksponensial, atau siklis. Setelah itu menentukan metode eksplorasi. Nah, karena dia misalkan grafiknya bertemu linear atau relatif konstan, maka dari grafik itu bisa kita ambil tarik garis menggunakan persamaan garis, misalkan dia linear, dengan asumsi bahwa jumlah penduduk misalkan naik terus. Maka walaupun relatif kecil tapi naik, misalkan. Maka dengan menggunakan persamaan linear, Y sama dengan A plus BX misalnya, dengan menggunakan data-data itu pada Excel sederhana, itu bisa kita memprediksi bahwa jumlah penduduk tahun 2030 dan 2050.